Langsung saja nih di sini tanpa basa-basi lagi saya akan membahas tentang joki pinjol nih. Oke, jadi saya akan bahas ya tentang joki pinjol nih ya, yang sering kalian tanyakan, Bang bisa jokiin apa enggak? Jadi begini ya, eh ada bisnis-bisnis baru ya, dari orang-orang tertentu yang menggunakan kepanikan atau keresahan dan masa kalian ini sebagai sebuah bisnis ya. Nah, ini bisnis di mana adalah disebut dengan joki pinjol ya. Nah, bagaimana sih joki pinjol ini menggunakan data kalian dan berusaha melakukan pinjaman online? Nah, nanti ketika uang cair kalian akan bagi hasil, kan begitu cara kerja joki pinjol kan. Jadi mungkin pembagian bisa 40-60 atau 50-50. Misalnya ini cair 1 juta ya kalian dapat 500.000, dan sisanya itu untuk yang 500.000 itu buat kalian gitu. Jadi dibagi dua lah intinya. Yang perlu kalian ketahui, kalau pakai joki pinjol itu sama-sama seperti biasa ya, resikonya itu sama seperti kalian minjol gitu loh. Nah, jadi yang pertama, kalian tuh bisa ditimpa dengan masalah data pribadi kalian ya. Atau mungkin kalian juga akan berisiko sendiri karena kalian sendiri akan minjem data-data kalian sendiri yang digunakan. Tapi mereka menikmati keuntungannya kan gitu, si joki itu. Nah, suatu saat nanti kalau kalian bobol aplikasi ilegal itu, ternyata ilegal itu datanya malah nggak data kalian malah tersebar, data kalian disalahgunakan ke aplikasi yang lainnya, itu bisa jadi beresiko. Nah, kemungkinan kalian harus berpikir jangka panjang nih. Saya tahu ya posisi kalian mungkin saat ini sedang panik, mungkin sedang bingung, dan jalan satu-satunya adalah meminjam uang ya, dan jalan satu-satunya adalah meminjam uang kembali. Nah, ini yang nggak bener. Nah, para joki pinjol ini sengaja mencari orang-orang seperti kalian yang sedang bingung dan sedang gelisah, ya nggak? Karena orang gelisah sama bingung itu pikirannya pendek. Yang penting ada uang, gali lubang tutup lubang. Masalah kalian itu selesai kalau kalian bisa menutup lubang kalian. Sebenarnya itu cara salah. Nah, sebagai contoh begini, mungkin kalau kalian komen di konten pinjol ilegal, pasti kalian selalu komen ya, misal begini, Bang kok bisa ditolak ya? Nah, terus gimana sih Bang caranya gitu kan? Kalau kalian komen di YouTube yang bahas pinjol ilegal tuh tadi kan, gimana sih Bang kok saya ditolak Bang, gimana sih? Pasti akan dibales nih, ya udah PM aja ya gitu, nanti saya bantu gitu kan, atau WA aja ya di deskripsi, nanti saya bantu. Nah, itu biasanya joki pinjol ya teman-teman ya. Nah, sebaiknya kalian tuh hindari teman-teman. Kenapa? Yang pertama, data kalian tuh makin tersebar karena mereka punya data kalian ya. Dan kedua, belum tentu orangnya bisa terpercaya. Nah, belum terpakai apa yang bisa data kalian ini dipakai untuk melakukan pinjaman online di tempat lain, bisa jadi. Nah, di sana nggak tahu ya kalau nantinya ternyata kalian itu digunakan, data-data kalian itu untuk meminjam di pinjaman yang lain ya. Tiba-tiba ada yang datang ke kalian untuk menagih pinjaman online yang lain, kan bisa jadi ya. Ini yang bahaya teman-teman, karena banyak ya teman-teman ya, ada orang yang tiba-tiba ada ditangin aku laku gitu kan, padahal mereka berpikir loh kok aku laku ya. Iya, karena kita nggak tahu asal HP kita kan dipegang sama si joki itu sendiri gitu kan. Nah, ini akhirnya data kalian dipakai untuk daftar di aplikasi yang legal gitu, seperti aku laku atau kredivo yang sebenarnya gampang cair untuk buat transaksi gitu kan, atau limitnya dipakai. Nah, ini kan bahaya, dan akhirnya otomatis si aku laku itu akan mengincar kalian menagih gitu kan. Dan otomatis akhirnya aku laku mengincar kalian yang minjem di situ. Kalian dapat somasi lah, akhirnya kalian ditagih untuk membayar dan sebagainya. Sedangkan kalian install di aku laku juga enggak. Nah, ini yang jadi semakin banyak data pribadi kalian tuh yang kalian berikan akhir beresiko. Semakin mudah juga si joki pinjol itu untuk memanfaatkan kegiatan yang nggak baik, karena data-data kalian juga ada di mereka. Nah, jadi ya oleh karena itu sebaiknya kalian tuh berhati-hati, jangan mudah tergoda untuk menggunakan jasa joki pinjol ya. Nah, selain itu perlu diingat bahwa menggunakan jasa joki pinjol itu juga bisa berdampak buruk pada kredit kalian di masa depan, karena biasanya itu akan dibobol tuh pinjol-pinjol semi legal. Nggak tahu yang semi legal itu sekarang sudah terintegrasi sama Slick OJK. Ya udah, parah tuh, kalian nggak bayar malah kena Slick OJK, malah susah untuk minjem di mana-mana. Jadi sebaiknya jika kalian memang butuhkan uang, lebih baik ya kalian tuh minta ke warga aja atau teman terdekat yang bisa dipercaya, sama orang tua juga nggak apa-apa.
Atau jika memang harus meminjam uang, pastikan itu membaca syarat ketentuannya ya, gitu kan. Apakah ini pinjol ilegal atau legal, kalian harus teliti ya. Jadi gitu teman-teman ya, sebenarnya joki pinjol itu sangat berbahaya dibanding pinjol ilegal itu sendiri. Karena bisa jadi si joki pinjol itu mencuri data kalian ya. Kalau di pinjol ilegal mungkin kalian tuh pakai uangnya kan, terus akhirnya data kalian cuma disebar, selesai. Tapi yang jadi masalah saat kalian pakai joki pinjol, udah uangnya dibagi, data-data kalian juga yang minjem, ya enggak? Kalian juga yang diteror. Udah kayak gitu rawan sama penipuan, sama rawan sama penyebaran data, atau data-data pribadi kita itu malah disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu sih teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.